Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam unggul, salam sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya selaku host pada pagi hari ini, Satria Avianda, dan juga selaku perwakilan dari panitia lomba dan kompetisi besar kita kali ini, Anugerah Berbudaya Sehat yang ke-6. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa sudah kita memasuki tahun ke-6 kompetisi lomba akbar kita kali ini. Kemudian di pagi hari ini kita datangkan pakar kita sekaligus juri utama dan juga rektor dari Universitas Ngudi Waluyo Semarang, Bapak Profesor Dr. Subiantoro M. Hum. Monggo Bapak. Yeah. Pak Subiantoro M. Hum. Yeah. Selamat pagi Pak Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidik dan tenaga pendidikan hebat seluruh Nusantara. Tidak terasa 6 tahun Anugerah Sekolah Berbudaya Sehat menemani Bapak Ibu semuanya untuk berbagi praktik baik pengelolaan pendidikan, apakah di sekolah, di kelas-kelas ataupun di kawasan tertentu pengelolaan pendidikan. Semoga melalui Anugerah Sekolah Berbudaya Sehat tahun 2024 mendatang kembali bisa menjadi ajang untuk saling berbagi praktik baik pengelolaan pendidikan. Amin, terima kasih. Ini sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian. Lomba kita kali ini didesain khusus untuk seluruh elemen pendidikan. Jadi dari TK, RA, SD, MI, kemudian SMP, MTS, SMA, MA, dan juga seluruh sekolah di naungan Kementerian Agama untuk diundang ikut berkompetisi dalam Sekolah Anugerah Berbudaya Sehat. Kemudian kita akan sama-sama nanti bertanya kepada Bapak Prof. Subiantoro M. Hum. Prof, bagaimana Prof kira-kira peran best practice dalam optimalisasi lomba Sekolah Anugerah Berbudaya Sehat kita kali ini, Prof? Yeah. Sedikit saya akan menjelaskan mengapa sih Anugerah Sekolah Berbudaya Sehat ini diinisiasi oleh Universitas Ngudi Waluyo menjadi ajang berbagi kebaikan pengelolaan pendidikan, utamanya yang tentunya sesuai dengan visi misi kampus Universitas Ngudi Waluyo untuk menebar nilai-nilai budaya sehat di kalangan masyarakat dan secara khusus di dunia pendidikan. Lomba dalam rangka Anugerah Sekolah Berbudaya Sehat ini berbeda dengan lomba-lomba yang lain yang diselenggarakan oleh kementerian, apakah itu Kemenak ataupun Kemendikbud. Saya katakan lain karena di Anugerah Sekolah Berbudaya Sehat ini tidak dibeda-bedakan antara pendidik, kepala sekolah, pengawas. Mereka disatukan, saling berbagi kebaikan sampai mereka menemukan formula kinerja yang terbaik di antara mereka itu yang mana. Pengalaman dari para peserta yang ikut 5 tahun belakangan ini, mereka memperoleh kesan yang mendalam setelah mereka mengikuti Anugerah Sekolah Berbudaya Sehat ini. Dan hampir rata-rata para pemenang Anugerah Sekolah Berbudaya Sehat, paling tidak 10 besar yang bisa masuk finalis, mereka juga berjaya di lomba-lomba semacam ini, bahkan sampai tingkat nasional. Mereka memiliki pengalaman yang menarik, mereka bisa berbagi, dan mereka mendapatkan keunikan di pola penyelenggaraannya. Karena penilainya tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Penilainya bisa sampai 50-an penilainya. Sehingga tingkat objektivitasnya di lomba ini amat sangat tinggi. Hanya mereka yang berkinerja terbaik dan bisa mendiseminasikannya itulah yang menjadi yang terbaik di ajang Anugerah Sekolah Berbudaya Sehat ini. Begitu Pak Satria. Baik, terima kasih Prof. Subiantoro atas penjelasannya, sangat kompleks sekali. Bapak Ibu sekalian, perlu kita garis bawahi. Kata kuncinya kinerja unggul. Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian mewujudkan kinerja unggul pada tema Anugerah Berbudaya Sehat. Sangat menarik Bapak Ibu. Di tema kita lomba yang ke-6 tahun ini, yaitu mewujudkan sekolah berbudaya sehat melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang perlu kita ulik pada Prof. Subiantoro. Mengapa Prof. diambil tema pelajar Pancasila? Apakah akan bisa menaikkan nasionalisme siswa di kemudian hari atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Tema Anugerah Sekolah Berbudaya Sehat
Yang keenam ini mewujudkan sekolah berbudaya sehat melalui proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. P5 saya kira tidak asing di kalangan Bapak Ibu, apa itu pendidik, apalagi kepala sekolah, apalagi pengawas, karena P5 merupakan salah satu program yang ada di kurikulum merdeka di dunia persekolahan yang insya Allah hampir semua sekolah sudah melaksanakan program ini, sudah mengimplementasikan, mempraktekkan, bahkan sampai tahapan untuk gelar karya ya Bapak Ibu. Dan semuanya itu pasti memiliki tujuan untuk membangun karakter pelajar yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa berbudaya sehat bagi kami di Universitas Ngudi-Waluyo bukan sekadar sehat secara fisik, tapi sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara ekonomi. Dan tentunya sehat secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi ini memiliki nilai-nilai yang pasti menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Oleh karena itu, saya kira pelaksanaan atau implementasi P5 akan menunjang atau bahkan membangun sekolah yang berbudaya sehat. Jika sekolah-sekolah kita tersemai nilai-nilai budaya sehat, kita yakin semuanya sekolah kita akan menjadi sekolah yang unggul, sekolah yang bisa melayani seluruh sivitas akademika tanpa ada kekerasan yang ada di dalamnya, sekolah yang ramah anak, yaitu menjadi cita-cita dan tujuan kita bersama. Begitu Pak Satria. Baik Prof, terima kasih. Jadi temanya sangat kuat ya Bapak Ibu ya. Kuat mengenai pendidikan Pancasila dan juga sekolah berbudaya sehat. Setelah sampai kita di penghujung acara ngobrol santai kita pada pagi hari ini, mohon Prof Subiantoro untuk kiranya menyampaikan satu atau dua patah kata untuk memotivasi para calon peserta kiatanya agar lebih optimal lagi dalam mengikuti kompetisi akbar ini. Karena ini tingkat nasional ini nanti yang bisa kita wujudkan melalui anugerah sekolah budaya sehat. Monggo. Baik, terima kasih Pak Satria, Bapak Ibu, para pendidik, tenaga pendidikan hebat. Anugerah sekolah berbudaya sehat yang sudah berlangsung dan tahun ini, tahun depan maksud saya, tahun 2024 adalah pelaksanaan tahun yang ke-6. Saya kira patut menjadi ajang yang Bapak Ibu pilih untuk belajar bersama ya. Bukan berkompetisi bersama, karena anugerah sekolah berbudaya sehat dalam rangka mengembangkan nilai-nilai budaya sehat, kami ingin pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di Indonesia ini bisa berbagi kebaikan. Kebaikan dari dunia pendidikan itu tidak untuk disimpan sendiri Bapak Ibu. Praktik-praktik baik ketika mengelola pendidikan di kelas, di sekolah, di rumpun sekolah itu sudah pastilah tidak untuk diri sendiri. Akan menjadi makin baik, memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi kalau kita bisa berbagi dengan sesama guru. Dan yang perlu Bapak Ibu perhatikan, best practice itu praktik kinerja, laporan praktik kinerja terbaik yang memiliki keunikan, yang memiliki keunggulan, yang memiliki keinovasian khas sesuai dengan konteks kinerja Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya yakinnya seluruh Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan se-Indonesia ini memiliki keunikan, kekhasan, keinovasian masing-masing yang kalau berkenan dibagikan pada para pendidik tenaga pendidikan yang lain, tentulah kebermanfaatan untuk membangun pendidikan Indonesia yang berkarakter dan pendidikan yang cerdas akan bisa tercapai. Untuk itu kami mengundang seluruh Bapak Ibu mulai dari pendidik, kepala sekolah, pengawas dari TK sampai SMA SMK, dari RA sampai MAK, ataupun Bapak Ibu dari dunia pendidikan non formal, ya, non formal boleh juga ikut di ajang ini. Silahkan kirimkan laporan best practice Bapak Ibu sesuai dengan panduan yang sudah diberikan melalui media sosial panitia. Bapak Ibu nanti pembukaannya sudah mulai ya Pak Satria ya? Sudah Pak. Sudah mulai sampai nanti diumumkan siapa finalisnya. Nanti akan kami ambil 10 finalis. Mereka nanti akan menyajikan secara luring di kampus kami Universitas Ngudi-Waluyo. Dan hasil dari
pemenang nanti, Bapak Ibu, akan kami diseminasikan juga ke seluruh pendidik tenaga pendidikan yang ada di Indonesia melalui diseminasi secara daring, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Kami undang sekali lagi Bapak Ibu untuk mengikuti lomba ini. Jangan khawatir, jangan takut kalah Bapak Ibu. Yang penting mari kita kirimkan laporan best practice Bapak Ibu. Saya yakinnya Bapak Ibu nanti akan bisa sharing kebaikan untuk dunia pendidikan kita. Demikian Pak Satria. Baik Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ingat, lomba ini gratis tanpa dipungut biaya apapun, dan juga mendapatkan hadiah uang tunai juara 1 sebesar 5 juta rupiah, juara 2 sebesar 4 juta rupiah, dan juara 3 sebesar 3 juta rupiah. Kemudian juara 1 akan mendapatkan piala bergilir rektor dari Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Bapak Ibu, perlu diingat tanggal-tanggal penting akan kita jelaskan. Yang pertama, pendaftaran online dimulai dari 27 November sampai dengan 28 Februari 2024. Kemudian, untuk submit naskah dan video best practice dimulai dari tanggal 11 Desember sampai dengan 30 Maret 2024. Kemudian, untuk pengumuman 10 finalis di tanggal 22 April 2024. Revisi naskah pada tanggal 22 sampai 29 April 2024. Dan juga pengiriman revisi naskah di tanggal 30 April sampai dengan 8 Mei 2024. Kemudian uji publikasi karya video best practice di tanggal 13 Mei sampai dengan 27 Mei 2024. Kemudian untuk pengumuman 10 besar finalis ada di tanggal 28 Mei 2024. Dan juga ada diadakan technical meeting atau temu teknis finalis di tanggal 5 Juni 2024. Kemudian yang ditunggu-tunggu yaitu tanggal 8 Juni 2024 final 10 finalis yang akan diadakan di Universitas Ngudi Waluyo. Untuk panduan lomba, kemudian informasi terkait dapat diakses di web unwac.id dan juga bisa konsultasi atau menanyakan mungkin keperluan yang bisa dipertimbangkan lagi di WA panitia, yaitu di WA Bu Ratih dan WA saya sendiri Pak Satria ada di pamflet sosial media kita. Jadi Sekolah Berbudaya Sehat mewujudkan nilai-nilai Pancasila untuk menguatkan budaya sehat yang ada dalam diri murid dan juga diri para pendidik. Untuk itu, jangan lupa kita jargon bersama-sama. Universitas Ngudi Waluyo selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.